Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama dan mengisi waktu-waktu kita ini menjelang berbuka puasa untuk ketaatan. Terlebih salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang membahas seputar adab-adab para pemikul atau pengemban amanah Al-Quran, khususnya para pembaca Al-Quran. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yaitu fistihbabi tardidil ayah litadabbur, dianjurkan mengulang atau mengulang-ulang ayat yang kita baca dalam rangka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, di mana di pasal sebelumnya kita telah membahas tentang adab yang sangat agung dari adab-adab pembaca Al-Quran, yaitu hendaknya pembaca Al-Quran khusyuk, ya, lalu dia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia baca, dan ini yang akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikisahkan dari banyak para salaf kita terdahulu, ketika mereka membaca Al-Quran, ya, di antara mereka ada yang menangis histeris sampai jatuh pingsan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kisah-kisahnya di dalam kitab beliau ini. Nah, pada kesempatan kali ini masih ada hubungannya dengan adab yang sebelumnya, yaitu adab mentadabburi Al-Quran, yaitu seseorang hendaknya ketika membaca Al-Quran dia mengulang-ulang ayat yang dia baca, khususnya orang-orang yang mengerti, ya. Ini pentingnya lagi-lagi kita belajar bahasa Arab, ya, pentingnya juga kita memahami tafsir Al-Quran, pentingnya juga kita belajar tadabbur Al-Quran, ya, pentingnya juga kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Tentu masing-masing memiliki kapasitas yang tidak sama, ya. Artinya orang-orang yang telah mempelajari tafsir Al-Quran mungkin baginya lebih mudah mentadabburi Al-Quran ketimbang orang-orang yang belum pernah belajar tafsir Al-Quran, juga belum mengerti tentang kaedah-kaedah bahasa Arab, ya, atau kaedah-kaedah tafsir. Tentunya akan sulit bagi dia untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengulang-ulang ayat yang dia baca, karena dia nggak paham, gitu loh. Nah, pengulangan ayat di sini tentunya bagi yang sudah paham. Makanya sangat dianjurkan sekali bagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar ketika membaca Al-Quran berusaha untuk juga membaca terjemahnya. Jadi kita ngerti ayat yang kita baca ini maksudnya apa, lalu kita ulang-ulang dalam rangka mentadabburi ayat tersebut, dalam rangka merenungi ayat tersebut. Nah, karenanya qala muallif rahimahullah, di sini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qad qadimna fil fasli qablahu al-hathu 'ala tadabbur. Telah kita bahas di pasal sebelumnya tentang anjuran untuk mentadabburi Al-Quran ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, wa bayan mauqi'ihi, dan penjelasan tentang tempat tadabbur tersebut, wa ta'athar as-salaf
wa ta'athuris salaf bihi, dan bagaimana para salaf terdahulu itu terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang dia baca, sampai ada yang menangis histeris, ya, sampai ada yang jatuh pingsan, ya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia merenungi ayat yang dia baca tersebut. Ya. Warawaina an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dan kami meriwayatkan pula dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Abu Dzar mengatakan Nabi SAW itu pernah berdiri semalaman, ya, dari malam sampai subuh, itu hanya mengulang satu ayat. Itu ayat diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ayah, dan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ke-118 surah Al-Maidah. Ayat 118 surah Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mengambil ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ini ucapan Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nabi Isa mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, wahai Rabb, tentu di sini Allah menyiksa hamba bukan di atas kezaliman, ya, bukan seenaknya, bukan, tetapi karena bizulmihim, karena kezaliman yang mereka lakukan sendiri. In tu'adzibhum, kalau engkau menyiksa, mengazab mereka ya Rabb, yakni umatku, fa innahum ibaduk, maka sungguhnya ya Rabb, mereka itu adalah hamba-hambamu. Ini bentuk rahmat yang ada di dalam hati Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi SAW berada di posisi Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Tentu Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul yang memikirkan umatnya juga. Karena Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi itu ketika baca ayat ini beliau ulang-ulang terus dari malam sampai pagi. Subhanallah. Ya, dan ayat yang beliau baca adalah ayat 118 surah Al-Maidah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, jika engkau menyiksa mereka ya Rabb, ya, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Di sini memang dikomentari hadis ini dengan seluruh jalurnya itu lemah. Ya, tapi juga banyak sekali yang menguatkan riwayat ini, di antara riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ya bersabda, Abu Dzar radhiyallahu taala mengatakan, shalla Rasulullah SAW, Rasulullah SAW waktu itu salat ya lailatan, suatu malam, faqara bi ayatin hatta asbah. Lalu Nabi SAW membaca satu ayat sampai beliau masuk waktu subuh. Subhanallah, antum kebayang ikhwah, Nabi SAW itu baca dari malam sampai subuh hanya satu ayat. Beliau ulang-ulang, terus beliau resapi, beliau tadabburi ayat tersebut. Dan tentu yang paling mengerti tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yarka'u biha wa yasjudu biha. Ya, Nabi ruku' dengan membaca ayat tersebut, dan Nabi juga sujud dengan membaca ayat tersebut. Karena memang ayat ini memang berkaitan dengan doa, ya. Dan tentu para ulama mengatakan di dalam sujud, ya, itu boleh berdoa. Begitu juga ketika ruku, itu di antara tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Jadi karena ayat ini konteksnya adalah doa, maka nggak masalah. Tapi kalau cuma sebatas baca ayat ketika ruku, maka ada larangan dari Nabi SAW. Seseorang itu membaca ayat Al-Quran ketika dalam keadaan ruku. Karena ketika ruku, ya, kata Nabi SAW, fa'adzimu, maka kalian agungkanlah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibaca Nabi? Ini baca Nabi ayat ini, in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Ya, sungguhnya kalau engkau mengazab mereka ya Allah, maka mereka ini adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lakum wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau memberikan maghfirahmu kepada mereka ya Rabb, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Ya, falamma asbaha qultu, kata Abu Dzar ketika waktu subuh masuk, ya, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
ma zilta taqra hadhil ayah hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu membaca ayat ini dari malam sampai subuh? Engkau baca ketika ruku, engkau baca ketika sujud. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW mengatakan, inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ah li ummati. Aku meminta kepada Rabbku azza wa jalla syafaat untuk umatku, kata Nabi SAW. Fa'ataniha, dan Allah memberikanku syafaat tersebut. Artinya Allah memberikan izin kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat tersebut. Wa hiya nailatun insyaallah liman la yusyriku bihi aw liman la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaat itu diberikan kepada siapa saja yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Subhanallah, Nabi ketika baca ayat ini, ikhwas sekalian muliakan Allah, dia ingat sama umatnya. Dia ingat sama umatnya yang sering menelantarkan sunnah-sunnah beliau. Dia ingat sama umatnya yang kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebanding dengan kecintaannya kepada dunia. Dia ingat umat-umatnya yang sebagian mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Rasul kita mengingat kita, ikhwah. Rasulullah SAW ketika baca ayat ini, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nih semua nih, para pengkhianat sunnah Nabi SAW, berapa sunnah udah kita tinggalkan dan kita sepelekan, itu Nabi minta syafaat kepada Allah buat kita ketika baca ayat tersebut. Nabi memikirkan kita jemaah ketika baca ayat tersebut, karena Nabi mengulang-ulang ayat tersebut. Dan di dalam sholatnya ketika membaca ayat tersebut, yang diulang-ulang sama Nabi SAW adalah meminta syafaat, meminta syafaat, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan beliau wewenang untuk memberikan syafaat tersebut kepada umatnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan kemudian di dalam riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaula Isa. Nabi membaca perkataan Isa alaihi salam, yaitu ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, ya Rabb, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau memang kau berkenan menyiksa mereka, berkehendak untuk menyiksa mereka, kalau engkau berkenan mengampuni mereka, memberikan maghfirah kepada mereka, sungguhnya engkau benar-benar zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Farafa'a yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Faqal, Allahumma ummati. Nabi SAW berdoa, ya Allah umatku. Wabaka, dan Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, lalu Allah berkata kepada Jibril, dan tentu Allah yang lebih mengetahui. Jibril tidak lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubki. Wahai Jibril, pergi kepada Muhammad dan tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril fasa'alah. Lalu Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qal. Lalu Nabi SAW pun mengabarkan kepada Jibril tentang ucapan tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Tatkala Jibril menyampaikan pesan Nabi kita SAW, menyampaikan jawabannya ketika ditanya oleh Jibril dengan pertanyaan tadi, maka Jibril naik lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, pergi lagi kepada Muhammad SAW, faqul, lalu katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatik, sesungguhnya kami akan membuatmu puas tentang umatmu. Kami akan membuatmu ridha, ya, tentang urusan umatmu. Kau nggak akan kecewa, wahai Muhammad. Wala nasu'uka, dan kami nggak akan berbuat buruk kepadamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nomor 202. Begitu juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Tamim Ad-Dari, ya, imam di masa Umar radhiyallahu taala an, yang luar biasa ketika beliau salat malam.
annahu karrara hadhil ayah hatta asbah. Tamim Ad-Dari juga mengulang satu ayat yang sama sampai masuk waktu subuh. Dan ayatnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan mengira bahwasannya kami akan menjadikan posisi mereka itu sama nanti di akhirat dengan orang-orang yang selama di dunia beriman dan beramal saleh? Apakah orang-orang kafir itu, orang-orang fasik, orang-orang mujrim mengira bahwasannya mereka nanti kedudukannya sama di akhirat dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh? Ya, dan tentu ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Hadalil inkar. Ini pertanyaan untuk mengingkari persepsi mereka. Tamim Ad-Dari membaca itu sampai waktu subuh. Dan kemudian juga diriwayatkan dari Ibad bin Hamzah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha. Aku pernah menemui Asma radhiyallahu ta'ala anha wa hiya taqra. Dan beliau, Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, itu sedang dalam keadaan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Ya, ayat 26-nya ya itu berbunyi, maka karena selama di dunia kami ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kami karunia berupa perlindungan dari azab neraka jahanam. Ya, maka Allah memberikan kami karunia ya perlindungan dari azab as-samum, azab neraka. Fa waqafat 'indaha, maka Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha itu berhenti di ayat tersebut. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Asma binti Abi Bakar mengulang lagi, berdoa kepada Allah, berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Fatala alayya dzalik, dan itu membuatku menunggu lama. Fadhahabtu ila suq, lalu aku pergi ke pasar. Faqadaitu hajati, aku belanja ini, aku belanja itu, kata Ibad bin Hamzah rahimahullah. Thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tadu. Kemudian sepulang aku dari pasar, setelah aku menunaikan hajatku, aku memenuhi kebutuhanku, Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha masih dalam keadaan mengulang ayat itu dan masih berdoa ketika membaca ayat itu. Jadi masih di ayat itu juga. Subhanallah. Warawina hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu anha, dan kami juga meriwayatkan kisah ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, namun memang dikomentari di sini oleh pentaklik Syekhah binti Syekh Muqbil hafizahullah taala bahwa sanad riwayat ini lemah. Tapi tentu hadis-hadis yang semakna itu menopang ya konten atau makna yang dibawa oleh riwayat-riwayat seperti ini. Bahwasanya mereka itu ya valid, bahwa mereka senantiasa ketika membaca ayat yang mereka ya ta'atsarun, membekas di hati mereka, ya, mereka melihat bahwasannya ayat tersebut memang ayat yang sangat menakutkan, umpamanya ayat yang mengerikan di dalam hati mereka, sehingga mereka merasa perlu mengulang sampai iman itu tumbuh, berkembang, ya, dan pada akhirnya iman mereka pun naik karena pengulangan atau tadabbur terhadap satu ayat tersebut. Dan mereka berdoa kepada Allah, berdoa, dan nanti kita akan bahas tentang anjuran untuk berdoa setiap kali kita melewati ayat-ayat azab dan melewati ayat-ayat tentang surga. Waraddada Ibnu Mas'ud, dan juga dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu mengulang firman Allah taala, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, diresapi sama beliau, diulang-ulang terus ayat tersebut. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Dan faktanya benar, Ibnu Mas'ud di antara fuqaha dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Waraddada Sa'id bin Jubair, salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau juga mengulang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman
turja'una fihi ila Allah. Ya, dan takutlah kalian pada hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diulang lagi. Ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga beliau dalam riwayat yang lain yang mengulang ayat fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim. Ya, kelak mereka akan mengetahui perbuatan buruk mereka ketika leher-leher mereka itu dipenuhi dengan belenggu-belenggu. Ya, ini ayat berbicara tentang orang-orang kafir. Waraddada aidan, Ibnu Mas'ud juga mengulang ayat di dalam surah Al-Infitar ayat ke-6, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah gerangan yang membuatmu tertipu sehingga engkau berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kana ad-Dhahhak, begitu juga al-Imam ad-Dhahhak, idza tala, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dan bagi orang-orang kafir di neraka jahanam, mereka akan diliputi di atas mereka api neraka dan di bawah mereka api neraka. Mereka diliputi oleh api neraka. Waraddadaha ila sahar. Al-Imam ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala, beliau mengulang ayat-ayat ini sampai masuk waktu sahur. Jadi ba'da isya sampai waktu sahur. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, dari semua riwayat ini tidaklah kita ingin menyampaikan kecuali sebuah pesan: berusaha untuk membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya. Berusaha baca Al-Quran dengan terjemahnya, lalu resapi ayat tersebut, dan kalau butuh diulang maka ulangilah ayat tersebut. Karena demi Allah, satu ayat yang kita ulang-ulang dan kita nggak nambah-nambah bacaan kita di bulan Ramadan ini kecuali satu ayat, tapi itu menancap di dalam lubuk hati kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tentunya itu jauh lebih baik daripada banyaknya bacaan tetapi sama sekali kita nggak faham dan nggak berbuah keimanan. Dan tentu yang lebih baik adalah menggabungkan dua-duanya. Ada porsi di mana kita harus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca Al-Qur'an, dan ada kalanya kita juga butuh untuk mempercepat bacaan kita untuk menyampaikan kita kepada target kita di bulan Ramadan, khatam sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.